Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelas AK41R ingin membahas mengenai chapter 22 yaitu Accounting Change and Error Analysis dengan dosen pengampu Dr. Sparta SE ME AKCA. Perkenalkan, saya Hairiza Rizky Amalia dengan NIM 2023 12 11 029. Dan saya Dinda Rindu Dara Kinanti dengan NIM 2023 12 11 010 dari kelas AK 41R. Eh, Kali ini kita ada 8 tujuan pembelajaran. Yang pertama ini mengidentifikasi dua jenis perubahan akuntansi. Yang kedua, menjelaskan akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, memahami perhitungan perubahan akuntansi retrospektif. Yang keempat, memahami perhitungan perubahan praktis. Yang kelima, menjelaskan akuntansi untuk perubahan estimasi. Yang keenam, menjelaskan akuntansi untuk koreksi kesalahan. Yang ketujuh, mengidentifikasi motif ekonomi untuk mengubah kebijakan akuntansi. Yang kedelapan, menganalisis pengaruh kesalahan. Di sini itu ada tujuan pembelajarannya ada dua, terbagi menjadi dua. Ada mengenai perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Nah, di perubahan akuntansi ini kita akan membahas 5 materi, yaitu tentang perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi. Yang ketiga, koreksi kesalahan. Yang keempat, ringkasan. Yang kelima, motivasi untuk perubahan kebijakan. Nah, yang pada analisis kesalahan, kita juga membahas 5 persoalan. Yang pertama itu pernyataan kesalahan posisi keuangan. Kedua, kesalahan laporan pada laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan posisi keuangan dan efek laporan laba rugi. Yang keempat, contoh yang komprehensif. Yang kelima, penyusunan laporan keuangan, laporan dengan koreksi kesalahan. Ini yang akan kita bahas. Nah, yang pertama, saya akan membahas mengenai perubahan akuntansi. Di sini itu ada yang namanya alternatif akuntansi, di mana alternatif akuntansi ini mengurangi banding informasi keuangan yang jelas akan berguna dengan data tren historis. Nah, di sini kita akan membahas jenis perubahan akuntansi, ada perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi. Nah, di perubahan kebijakan akuntansi ini merupakan eh, perubahan dari satu diterima kebijakan akuntansi yang lain. Nah, contohnya itu ada dua, meliputi yang pertama itu menggunakan rata-rata biaya atau LIFO. Yang kedua itu selesai kontrak untuk presentase of penyelesaian. Nah, adopsi kebijakan baru ini dalam pengakuan peristiwa yang telah terjadi untuk pertama kalinya atau yang sebelumnya tidak material bukanlah satu perubahan akuntansi. Jadi, perubahan kebijakan akuntansi ini itu adalah pengakuan peristiwa yang telah terjadi.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang perubahan kebijakan akuntansi. Dari materi perubahan kebijakan akuntansi ini, kita ada tiga pendekatan yang dipakai untuk melaporkan perubahan dari kebijakan akuntansi ini. Yang pertama itu ada eh, pendekatan pada saat ini atau bisa disebut juga dengan efek kumulatif. Pendekatan yang kedua itu ada secara retrospektif. Lalu pendekatan pendekatan yang ketiga itu ada prospektif atau bisa dilakukan di masa depan. Perubahan kebijakan akuntansi ini eh, menggunakan FASB, yaitu membutuhkan penggunaan pendekatan retrospektif. Alasan menggunakan pendekatan retrospektif oleh FASB ini karena penggunaan kemudian dapat lebih baik dibandingkan hasil dari satu periode ke periode berikutnya. Selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi ini menurut IFRS memungkinkan perubahan kebijakan jika ada dua hal. Yang pertama itu hal ini diperlukan oleh IFRS. Yang kedua ada hasil dalam laporan keuangan memberikan informasi yang lebih handal dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu yang kedua itu ada perusahaan pelapor perubahan dibagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama, perusahaan harus menyesuaikan laporan keuangan untuk setiap periode sebelumnya yang disajikan dengan dasar yang sama dengan kebijakan akuntansi yang baru. Yang kedua, menyesuaikan jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal tahun pertama penyajian, lalu ditambah dengan saldo awal laba ditahan. Jadi, perubahan kebijakan akuntansi ini ada dua macam. Yang pertama ada kemungkinan menurut IFRS kebijakan-kebijakannya, lalu ada perusahaan pelapor perubahan. Selanjutnya ada eh, perubahan akuntansi retrospektif. Eh, Kontrak jangka panjang. Ada contoh ilustrasinya. Yang pertama itu perusahaan pelapor perubahan. Dan perusahaan telah menyumbang pendapatan dari konstruksi jangka panjang menggunakan metode pemulihan atau zero profit. Lalu, pada tahun 2011, perusahaan berubah dengan metode persentase of penyelesaian. Manajemen berpendapat pendekatan ini memberikan ukuran yang lebih tepat dari pendapatan yang diperoleh. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa depan. Lalu asumsikanlah 40% tarif pajak yang berlaku. Jadi perusahaan Denson ini awalnya itu dia menggunakan biaya metode pemulihan atau zero profit pada sebelumnya. Namun di tahun 2011 itu perusahaan Denson ini mengubah metodenya menjadi metode persentase of penyelesaian. Selanjutnya, di sini ada perhitungan yang akan kita bahas. Perubahan kebijakan akuntansi, cost recovery method dari Denson Company, income statement partial untuk 31 Desember untuk pada akhir tahun. Di sini ada perbandingan dari 3 tahun ini. Yang pertama tahun 2009, 2010, dan 2011. Pertama itu kita ada income before income tax, yaitu pendapatan sebelum adanya income tax. Pada tahun 2009 itu
Pada 2009 itu eh, ada sebesar 400.000 euro untuk income before income tax. Lalu selanjutnya untuk 2010 itu ada 160.000 euro income before income tax-nya, dan 2011 income before income tax-nya sebesar 190.000 euro. Lalu di sini tadi di soal di ilustrasi dijelaskan bahwa kita harus mengasumsikan income tax-nya itu sebesar 40%, yang dimana 40%-nya itu didapat dari income before income tax. Jadi income tax-nya itu berasal dari eh, hasil dari income before income tax dikali dengan income tax 40%. Hasilnya untuk tahun 2009 itu ada 160.000 euro, 2010 64.000 euro, dan 2011 ada 76.000 euro untuk income tax-nya masing-masing tahun. Lalu selanjutnya ketika income before income tax dan income tax-nya sudah diketahui, maka kita baru bisa mendapatkan net income after tax-nya atau pendapatan setelah dikurangi dengan pajak. Yang pertama itu net income-nya kita dapat tahun 2009 itu ada 240.000 euro. Dia dapat dari 400.000 euro dikurang 160.000 euro. Lalu pada tahun 2010 ada 160.000 euro dikurang dengan 64.000 euro yang hasilnya 96.000 euro. Lalu tahun 2011 itu ada 114 euro yang didapat dari 190.000 euro dikurang 76.000 euro. Selanjutnya meng setelah kita berikut itu merupakan perhitungan cost recovery method. Selanjutnya kita menghitung percentage of completion method. Untuk Denson Company pada 31 Desember di akhir tahun. Sama seperti cost recovery method, dia membandingkan 3 tahun juga, 2009, 2010, dan 2011. Untuk income before tax-nya itu ada perbedaan dibanding dengan cost recovery method. Untuk 2009-nya itu dia sebesar 600.000 euro, 2010 180.000 euro, dan 2011 itu ada 200.000 euro untuk income before income tax masing-masing tahun. Eh, untuk income tax-nya itu sebesar 40% sesuai yang tadi sudah diasumsikan di ilustrasi tersebut. Untuk tahun 2009 itu ada 240.000 euro, dia didapat dari 600.000 euro dikali dengan 40%. Lalu selanjutnya yang tahun 2010 itu income tax-nya didapat 72.000 euro, dia dihasilkan dari 180.000 euro dikali dengan 40% yang menghasilkan 72.000 euro untuk income tax. Lalu 2011 itu dia ada sebesar 80.000 euro didapat dari 200.000 euro income before income tax dikali dengan income tax-nya 40%. Lalu sama seperti cost recovery method, net income didapat dari net income before income tax dikurang dengan income tax sebesar 40%. Net income pada tahun 2009 itu dia ada 600.000 euro dikurang dengan 240.000 euro, hasilnya 360.000 euro. Untuk tahun 2010-nya ini ada sebesar 180.000 euro untuk income before income tax-nya dikurang dengan income tax-nya 40% sebesar 72.000. Hasilnya 108.000 euro. Untuk tahun 2011 itu ada 200.000 euro dikurang dengan income tax 40% yaitu 80.000 euro yang menghasilkan 120.000 euro. Di sini ada data untuk perubahan retrospektif dari ilustrasi 22 strip 2. Di sini ada dua macam. Yang pertama itu ada pre-tax income from dan difference in income. Untuk pre-tax income from-nya itu dia ada dua macam lagi. Ada percentage of completion sama cost recovery. Untuk tahunnya itu
ada prior to 2010 in 2010 sama total at beginning of 2011 sama total in 2011. Pertama itu kita lihat dulu percentage of completion-nya ini. eh Prior to 2010 itu dia ada sebesar 600.000 euro. Untuk cost recovery-nya itu prior to 2010-nya itu sebesar 400.000 euro. Selanjutnya untuk di tahun 2010-nya itu percentage of completion-nya itu dia ada sebesar 180.000 euro. Untuk cost recovery-nya itu tahun 2010 ada 160.000 euro. Jadi untuk total at beginning of 2011 itu ada sebesar eh, 780.000 euro untuk percentage of completion dia didapat dari hasil penjumlahan dari prior to 2010 sama jumlah tahun 2010 yang menghasilkan total at beginning of 2011. Selanjutnya untuk cost recovery-nya itu dia ada sebesar 560.000 euro didapat dari prior to 2010 ditambah saldo dari di tahun 2010. Lalu ada total in 2011. Dia sebesar 200.000 euro untuk percentage of completion-nya dan untuk cost recovery-nya itu dia ada 190.000 euro. Lalu kita akan bahas yang di kolom sebelah kanan ada difference in income. Dia ada tiga macam. Ada difference, tax effect sebesar 40% dan income effect atau net of tax. Lalu difference-nya itu eh, prior to 2010-nya itu dia ada 200.000 euro. Untuk tax efeknya 40% ada 80.000 euro didapat dari eh, total saldo difference yang prior to 2010 dikali dengan tax efeknya 40% menghasilkan 80.000 euro. Lalu apa nih? Difference tahun 2010-nya itu dia ada sebesar 20.000. Terus tax efeknya 40% ada 8.000 didapat dari 20.000 dikali 40%. Untuk income effect atau net of tax-nya itu 120.000 euro didapat dari hasil pengurangan antara difference dan tax effect 40%. Selanjutnya ada income effect. Dia dapat 12.000 didapat dari hasil difference-nya 20.000 dikurang dengan 8.000. Masukkan 12.000 euro. Lalu untuk total at beginning 2011-nya itu pada difference, tax effect, dan income effect-nya itu dia hasilnya mendapatkan difference-nya itu ada 220.000 hasilnya dari penjumlahan antara prior to 2010 dan total saldo di 2010 itu. Hasilnya 220.000 euro. Untuk tax effect-nya 40%. Itu ada 88.000 euro. Income efeknya itu ada 132.000 euro, dapat dari 120.000 ditambah 12.000. Jadi untuk total 2011-nya itu, untuk difference-nya itu ada 10.000. Lalu untuk tax efeknya ada 4.000 euro dan income efeknya net of tax-nya itu ada sebesar 6.000. Jurnalnya itu dari hasil perhitungan tadi itu kita harus menjurnal. Jurnal awal di tahun 2010. Jurnal awal di tahun 2010 itu dia jurnalnya yang pertama itu eh, ada konstruksi dalam proses sebesar 220.000 euro di debit. Dia didapat dari angka difference in income pada tabel yang sebelah kanan. Terus di kreditnya itu dia ada kewajiban pajak tangguhan atau tax efeknya 40% tadi diambil dari difference in income-nya yang sebelah kanan juga sebesar 88.000 euro di sebelah kredit dan saldo labanya itu income effect atau net of tax-nya itu sebesar 132.000 euro didapat dari akun difference in income di income effect atau net of tax-nya.
Selanjutnya ada melaporkan perubahan kebijakan. Melaporkan perubahan kebijakan ada dua persyaratan pengungkapan utama, yaitu ada sifat dari perubahan kebijakan akuntansi dan alasan mengapa menerapkan kebijakan akuntansi baru menyediakan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan. Jadi, dalam melaporkan perubahan kebijakan itu, ada empat pengungkapan utama yang dapat dijelaskan. Yang yang ketiga itu dia ada untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya disajikan ke tingkat yang dapat diterapkan jurnal penyesuaian. Ada dua macam. Yang A itu untuk setiap laporan keuangan item baris terpengaruh dan yang B itu laba dasar dan diusian per saham. Lalu yang bagian 4 yang terakhir itu ada jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelumnya yang disajikan sejauh praktis. Di sini sedikit ada perubahan kebijakan akuntansi mengenai saldo penyesuaian penghasilan. Di sini saldo laba ditahannya itu sebesar 1.360.000 1.360.000 euro pada awal tahun 2009. Di sini ada ilustrasi 22 strap 4 pada Denslan Company. Di sini ada rate earning statement-nya. Sebelum perubahan itu kan dia sebesar 1.360.000. Nah, ini di rated earning Januari 1. Lalu di 2010-nya itu sebesar 1.600.000, sedangkan di 2011 itu sebesar 1.696.000. Nah, ini tuh perbedaannya tuh dari 1.360.000 ini eh, terdapat net income di 2009 sebesar 240. Nah, ini itu menambah rate earning Januari. Net income ini menambah rate earning di Januari 1. Jadi di tahun 2009 ini 1.360.000 euro ditambah dengan 240.000 euro. Sehingga rate earning Desember 31 pada 2009 sebesar 1.600.000 euro. Nah, rate earning Desember 31 ini di 2009 akan menjadi rate earning di Januari 1 2010. Jadi di 2010 ini rate earningnya itu sebesar 1.600.000 euro. Nah, habis itu pada 2010 ini Dinsan Company ini mendapatkan net income sebesar 96.000. Lalu kan kalau rate earning Desember 31 itu kita ditambah dari rate earning Januari 1 yang sebesar 1.600.000 euro ditambah dengan net income 96.000 euro sehingga didapati rate earning Desember 31 2010-nya itu sebesar 1.696.000 euro. Nah, kalau di 2011, balik lagi, kita pakai yang rated earning Desember 31 untuk rated earning Januari 1 2011. Nah, di sini kan rated earning Januari 1 2011-nya itu sebesar 1.696.000. Nah, pada 2011 ini, Dinsan Company mendapatkan net income-nya itu sebesar 114.000. Nah, jadi rate earning Desember 31-nya ini sebesar 1.810.000. Didapatnya itu dari 1.696.000 ditambah dengan 114.000 euro. Nah, di sini kalau kita lihat menggunakan percentage of completion rate earning Januari 1 2010-nya sebesar 1.720.000. Sedangkan kalau misalkan rate earning Januari
2010 menggunakan cost recovery sebesar 1.600.000 nih yang kita dapeti di sini. Nah, di situ tuh bakal terjadi cumulative effect difference yang dimana itu pengurangan antara rate earning Januari 1 2010 menggunakan percentage of completion dikurang dengan rate earnings Januari 1 2010 cost recovery. Jadi 1.720.000 euro dikurang dengan 1.600.000 euro sehingga menghasilkan kumulatif efek difference-nya sebesar 120.000 euro. Sini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa rate earning Januari satunya ini 1.720.000 euro dan rate earning Januari satu menggunakan cost recovery-nya 1.600.000 sehingga menghasilkan cumulative difference plus 20 kita lalu kita akan eh, ini kan hasil dari yang sebelum perubahan kebijakan akuntansi. Nah, ini itu pada ilustrasi 22 strip 5 menggunakan setelah perubahan. Di sini di Sun Company pada laporan retained earning statement-nya itu yang kita dapat tadi itu kan di 2010 itu retained earning Januari as reported itu sudah di adjustment berdasarkan cumulative effect on prior itu dia 1.600.000. Nah, kalau di 2011 tuh nggak ada karena kan ini kita menggunakan yang setelah perubahan setelah kebijakan baru. Di sini kita tambahkan dengan add adjustment for cumulative effect on prior years of applying retrospectively the new method of accounting for construction contracts. Nah, itu tuh dari 1.600.000 ditambah 120 sehingga menghasilkan 1.720.000 terhadap retained earning Januari 1 as adjusted. Nah, di sini pada 2010 itu kan mendapatkan net income-nya sebesar 108.000. Nah, jadi 1.720.000 euro ditambah 108.000 euro menghasilkan 1.828.000 pada retained earning Januari 1 as adjusted 2011. Nah, lalu retained earning-nya ini lalu net income di 2011 itu terdapat sebesar 120.000. Jadi yang retained earning Januari 1 as adjusted ini kan sebesar 1.828.000 euro kita tambah dengan 120.000 euro sehingga menghasilkan 1.948.000 euro. Nah, di sini nih kalau di 2010 itu rate earningnya 1.600.000 yang Januari 1 terus ditambah dengan adjustednya 120.000 sehingga menghasilkan 1.720.000 ditambah 108.000 dan menghasilkan retained earning Desember 31-nya sebesar 1.828.000 euro. Kalau pada 2011 ini kan retained earning Januari as reported itu nggak ada, adanya setelah penyesuaian dari 2010 yang menghasilkan 1.828.000 ini kita masukin ke retained earning Januari 1 as adjusted 2011 sebesar 1.808 euro ditambah dengan net income 120.000 euro sehingga menghasilkan retained earning Desember 31 2011 itu 1.948.000. Selanjutnya ada analisis kesalahan. Perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan jika melakukan analisis kesalahan. Yang pertama, apa jenis kesalahan yang terlibat? Yang kedua, entry apa yang diperlukan untuk mengoreksi kesalahan? Yang ketiga, setelah penemuan kesalahan,
bagaimana laporan keuangan harus disajikan kembali. Perusahaan memperlakukan kesalahan sebagai sebelum periode penyesuaian dan melaporkannya dalam tahun berjalan sebagai penyesuaian saldo awal saldo laba. Jadi kan biasanya perusahaan tuh melakukan penyesuaian tuh di akhir tahun. Nah, jika ada kesalahan, perusahaan tuh harus melakukannya sebelum periode penyesuaian ini dilaporkan. Nah, nanti tuh dia tuh melaporkannya tuh ketika tahun berjalan sebagai penyesuaian saldo awal saldo laba. Di sini selanjutnya ada pernyataan kesalahan posisi keuangan. Di situ ada dua terkait error tahun berjalan dan sebelum error tahun berjalan. Nah, pernyataan kesalahan posisi keuangan ini hanya mempengaruhi penyajian aset, kewajiban, atau akun ekuitas. Nah, pada error tahun berjalan, perusahaan ini harus mengreklasifikasi item ke posisi yang tepat. Sedangkan pada sebelum error tahun berjalan, perusahaan harus menyajikan kembali laporan posisi keuangan tahun sebelumnya dengan tujuan perbandingan. Jadi, perusahaan ini harus eh, membandingkan dulu laporan posisi keuangan tahun sebelumnya dengan laporan yang ada kesalahan. Nah, di sini ada neraca dan laba kesalahan pernyataan. Di sini jika kesalahan sudah diimbangi, tidak ada entry yang diperlukan. Jadi kalau misalkan kesalahan sudah disesuaikan, tidak ada entry yang harus dicatat. Sedangkan jika kesalahan belum diimbangi, itu membuat entry untuk menyesuaikan keseimbangan hadir laba ditahan. Jadi kita tuh harus ngebuat entry nih kalau misalkan kesalahan ini belum diimbangi dengan yang tidak yang ada kesalahan dengan tidak ada kesalahan. Jadi tuh di neraca dan laba kesalahan ini kita tuh harus menyeimbangkan atau dikoreksi lebih dari 2 periode jika perusahaan telah tutup buku. Nah, di sini juga kalau misalkan jika kesalahannya sudah diimbangi, membuat entry untuk memperbaiki pada periode saat ini untuk menyesuaikan saldo laba, saldo awal saldo laba. Jadi ketika kesalahan setelah ada penyesuaian terus kesalahannya sudah diimbangi, kita buat entry memperbaiki kesalahan. Nah, pada saat periode berjalan inilah kita harus menyesuaikan saldo awalnya untuk saldo laba. Nah, kalau misalkan kesalahan ini belum diimbangi, maka membuat entry untuk menyesuaikan saldo awal saldo laba. Nah, di sini ada pernyataan terkait kesalahan non counterbalancing. Jika tidak diimbangi pada periode akuntansi berikutnya, perusahaan harus membuat koreksi entry, bahkan jika mereka telah menutup buku. Jadi ini kalau misalkan kesalahan ini tidak di counterbalancing atau tidak diimbangi pas periodenya lagi periode berjalan, perusahaannya harus membuat koreksi lagi, walaupun dia tuh udah menutup buku di tahun sebelumnya. Selanjutnya, masuk pada materi PSAK 25 kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Latar belakang dan tujuan dari materi PSAK 25 kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan ini dibagi menjadi 4 latar belakang dan tujuan. Yang pertama itu ada menentukan kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi. Lalu yang kedua ada perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan, perubahan estimasi, dan koreksi kesalahan.
Lalu yang ketiga ada meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding laporan keuangan. Lalu yang keempat ada pengungkapan kebijakan, kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi yang diatur dalam PSAK 1, yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi pengungkapan kebijakan itu dikecualikan untuk perubahan kebijakan akuntansi ya, yang di mana perusahaan yang sudah terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada ruang lingkup dari penerapan PSAK 25. Di sini ada dua bagian. Yang pertama itu ada pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Lalu yang kedua itu akuntansi eh, untuk eh, A. Perubahan kebijakan akuntansi, yang B. Perubahan estimasi akuntansi, dan yang C itu koreksi kesalahan dari periode lalu atau periode sebelumnya. Dampak pajak akibat koreksi kesalahan dan penyesuaian retrospektif, yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan ini, perubahan kebijakan akuntansi diperlakukan dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 46, yaitu akuntansi pajak penghasilan. Selanjutnya ada konsep materialitas. Ada tiga bagian juga. Yang pertama itu ada eh, kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam catat pos-pos laporan keuangan adalah material, baik secara sendiri maupun bersama, yang dapat memberikan pengaruh kepada keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Lalu yang kedua itu ada materialitas yang bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk atau kesalahan dalam catat tersebut dengan memperhatikan kondisi yang terkait. Lalu yang terakhir itu ada ukuran atau sifat pos laporan keuangan atau gabungan dari keduanya yang dapat menjadi faktor tertentu. Faktor penentu. Di sini ada materialitas. Materialitas ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada penilaian. Apakah penilaian ini merupakan suatu kelalaian pencantuman kesalahan pencatatan yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dan menjadi material memerlukan pertimbangan karakteristik dari si pemakai tersebut. Lalu yang kedua itu penilaian tersebut perlu dipertimbangkan kembali bagaimana pemakai yang dimaksud itu diperkirakan terpengaruh secara nasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi, eh, ketika kita ingin melakukan penilaian, kita harus mempertimbangkan kembali si pemakai tersebut, apakah seorang pemakai ini sudah terpengaruh atau belum ke secara nasional dalam pengambilan keputusan ekonomi tersebut. Lalu ada eh, kebijakan akuntansi. Eh, Pengertian dari kebijakan akuntansi ini sendiri yaitu sebuah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang akan mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas elemen. Contoh dari elemennya yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban pada laporan keuangan. Selanjutnya, ada penetapan kebijakan akuntansi. Dibagi menjadi dua macam, ada PSAK spesifik dan PSAK tidak spesifik. Kalau PSAK yang spesifik ini sendiri, yaitu ketika suatu SAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi. Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Lalu untuk yang PSAK tidak spesifik ini tidak ada SAK yang secara spesifik. Akuntan menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal, yaitu menyajikan jujur, mencerminkan substansi ekonomi, netral, dan pertimbangan sehat dan lengkap.
Mhm. Eh, Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan di chapter 22 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efek dari perubahan ini ada dua, yaitu efek langsung dan efek tidak langsung. Pada efek langsung, IASB mengambil posisi bahwa perusahaan harus secara retrospektif menerapkan efek langsung dari perubahan kebijakan. Pada efek tidak langsung, setiap perubahan saat ini atau masa depan arus kas dari perusahaan yang dihasilkan dari membuat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Jadi ini ada terdapat dua efek perubahan, yaitu efek langsung dan tidak langsung. Nah, di sini ada ketidakpastian di mana perusahaan tidak harus menggunakan aplikasi retrospektif jika salah satu dari kondisi berikut. A, perusahaan tidak dapat menentukan dampak dari penerapan retrospektif. Yang kedua, aplikasi retrospektif membutuhkan asumsi tentang niat manajemen dalam periode sebelumnya. Yang ketiga, aplikasi retrospektif membutuhkan estimasi signifikan bahwa perusahaan tidak dapat berkembang. Jadi ini ketiga kondisi ini bisa digunakan perusahaan untuk nggak menggunakan aplikasi retrospektif. Karena kan di sebelumnya itu tuh bahwa kalau perusahaan itu harus menggunakan aplikasi retrospektif. Nah di sini tuh enggak, karena makanya ada ketidakpastian, ketidakpraktisan. Nah, di sini tuh ada selanjutnya perubahan estimasi akuntansi. Di perubahan estimasi akuntansi ini ada contoh-contoh estimasinya. Eh, Pertama itu ada kredit macet, yang kedua persediaan usang, yang ketiga umur manfaat dan nilai residu aset, yang keempat masa manfaat dengan biaya yang ditangguhkan, yang kelima kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan. Yang keenam, cadangan mineral dipulihkan. Yang ketujuh, perubahan metode penyusutan. Yang kedelapan, itu nilai wajar aset keuangan atau kewajiban keuangan. Ini contoh-contoh estimasi perubahan akuntansi. Selanjutnya ada pelaporan calon. Dari pelaporan calon ini, IASB views perubahan estimasi sebagai koreksi berulang normal dan penyesuaian dan melarang perlakuan retrospektif. Perubahan estimasi akuntansi dilaporkan prospektif, memperhitungkan perubahan dalam perkiraan. Ada dua bagian dari perubahan estimasi akuntansi dilaporkan prospektif. Yang pertama itu ada periode perubahan jika perubahan mempengaruhi periode saja. Lalu yang kedua ada periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan mempengaruhi kedua periode. Jadi kalau misalkan yang periode pertama itu dia eh, perubahannya mempengaruhi pada satu periode aja. Namun kalau yang bagian kedua itu dia mempengaruhi kedua dari periode tersebut gitu. Selanjutnya ada pengungkapan. Pengungkapan ini sendiri itu dia dibagi menjadi dua macam. Yang pertama perusahaan wajib mengungkap dan perusahaan tidak wajib mengungkap. Maksud dari perusahaan wajib mengungkap ini yaitu sifat dan jumlah perubahan dalam estimasi akuntansi yang memiliki efek pada periode saat ini atau diharapkan memiliki efek pada periode mendatang.
Yang dimaksud dari perusahaan tidak wajib mengungkap itu yaitu perubahan estimasi akuntansi yang dibuat sebagai bagian dari operasi normal. Contohnya, tunjangan utang buruk atau persediaan usang, kecuali perubahan tersebut bersifat material. Perbedaannya itu kalau perusahaan wajib mengungkap itu dia sifat dan jumlah perubahannya eh, memiliki efek pada periode mendatang. Namun kalau yang perusahaan tidak wajib mengungkap itu dia perubahan estimasinya dibuat dari sebagian dari operasi normal. Selanjutnya ada jenis kesalahan akuntansi. Jenis kesalahan akuntansi ini itu dibagi menjadi 6 macam atau 6 bagian. Yang pertama itu ada perubahan dari kebijakan akuntansi yang tidak umum diterima untuk kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Lalu yang kedua ada kesalahan matematika. Yang ketiga perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak mempersiapkan perkiraan itikat baik. Lalu yang keempat ada kegagalan bertambah atau menunda biaya-biaya tertentu atau pendapatan. Yang kelima ada penyalahgunaan fakta. Dan yang terakhir ada klasifikasi yang salah dari biaya sebagai beban bukan aset dan sebaliknya. Selanjutnya di sini ada koreksi kesalahan. Nah, di koreksi kesalahan itu ada 4 koreksi kesalahan. Yang pertama, semua kesalahan material harus diperbaiki. Yang kedua, merekam koreksi kesalahan dari periode sebelumnya sebagai penyesuaian saldo awal laba ditahan pada periode berjalan. Yang ketiga, koreksi tersebut disebut sebelum periode penyesuaian. Yang keempat, untuk laporan komparatif, perusahaan harus menyajikan kembali laporan sebelum terkena untuk mengoreksi kesalahan. Nah, di sini ada ilustrasi mengenai koreksi kesalahan. Di sini ada laporan laba rugi Selektro untuk 2010 dengan dan tanpa kesalahan. Nah, di sini itu ada 2 kolom. Without error ini tanpa kesalahan, with error ini dengan adanya kesalahan. Nah, di sini pada income statement-nya Selektro Company terdapat income before depreciation expense itu sebesar 100.000 euro pada without error dan with error. Namun pada depreciation expense di without error ini terdapat 20.000, sedangkan di with error ini tidak ada depreciation expense. Di sini berarti ada kesalahan. Kalau di kesalahannya itu tidak ada depreciation expense, sedangkan kalau tanpa kesalahan itu terdapat depreciation expense. Lalu di sini mempengaruhi income before income tax karena jadi yang didapat tanpa kesalahan itu sebesar 80.000, sedangkan with kesalahan bersama kesalahan itu sebesar 100.000. Jadi itu kayak perbedaan income-nya tuh lumayan signifikan karena terjadinya adanya kesalahan pada pencatatan depreciation expense. Nah, di sini udah ada, terus ada juga current akun current sebesar 32.000 euro di tanpa kesalahan, sedangkan di kesalahan juga ada 32.000 euro, berarti di sini dua-duanya masih benar, masih belum ada perbedaan. Lalu pada deferred ada perbedaan. Kalau tanpa kesalahan itu tidak ada deferred, sedangkan pada kesalahan ada deferred sebesar 8.000. Nah, eh, hasil dari current dan deferred ini tuh akan berbeda karena yang without ini kan tanpa kesalahan ini kan tidak ada deferrednya. Jadi sebesar 32.000, sedangkan yang
ada kesalahan ini, ada deferred sebesar 8.000 sehingga menghasilkan sebesar 40.000. Itu tuh sangat mempengaruhi net income. Karena income before income tax ini akan dikurangi dengan total antara current dan deferred itu sebesar 32.000 di without error sehingga 48.000 pada without error. Sedangkan kalau yang with error ini dia itu dari income before income tax 100.000, sedangkan total deferrednya ini 40.000. Ada kesalahan sebesar net income-nya itu 60.000. Jadi mereka ini ada selisih sebesar 12.000. Nah, tampilan entry yang selektor harus buat dan itu membuat untuk merekam beban penyusutan dan pajak penghasilan. Jadi, kesalahan itu untuk merekam beban penyusutan dan pajak penghasilan. Nah, di sini kita yang tadi udah kita jelaskan itu kita buat entry atau jurnal. Di sini kita akan menampilkan entry selektor yang harus dibuat untuk merekam beban penyusutan dan pajak penghasilan. Nah, di without error ini eh, kita tuh harus membuat jurnal karena tadi di tanpa kesalahan itu harusnya ada depreciation expense sebesar 20.000 dan sedangkan akumulatornya 20.000, akumulator juga 20.000, jadi itu ada jurnal depreciation expense sebesar 20.000 di debit, akumulator depreciation buildingnya sebesar 20.000 di kredit. Nah, di without error tadi juga ada income tax-nya tuh terjadi perbedaan. Kalau di without error itu tadi ada sebesar 32.000. Jadi di sini kita jurnalnya itu income tax expense sebesar 32.000 dan income tax payable 32.000 ini untuk entry without error atau tanpa kesalahan. Nah, sedangkan setelah di cross check lagi adanya kesalahan kan tadi. Ternyata tidak ada depresiasi. Jadi kita gak usah menjurnal atau mengentry depresiasi. Kita langsung mengentry itu ke income pendapatannya, net income-nya. Tadi itu kan income tax expense itu kalau kita lihatnya itu sebesar 40.000. Nah, ini itu eh, akun untuk pasangannya itu kalau income tax expense ini di debit, maka pasangannya itu akunnya di kredit, yaitu ada deferred tax liability sama income tax payable sebesar 8.000 sama 32.000. Ini itu didapat dari slide sebelumnya. Coba ke slide sebelumnya. Ini didapat dari sini. Dia tadi kan perbedaannya di sini nih. Ini 32.000 sama 8.000 dari current dan deferred. Next slide. Nah, ini. Jadi perbedaannya tuh di sini. Kalau di sini kan dia tadi tuh deferrednya ada. Jadi deferrednya nggak ada. Deferrednya nggak ada kan. Jadi dia tuh langsung ke income tax expense sebesar 32.000 dan income tax payable-nya sebesar 32.000. Nah, kalau yang di with error ini karena kesalahannya dia ternyata terdapat deferred dan current, jadi income tax expense sebesar 40.000 dan di debit dan deferrednya tax liability 8.000 di kredit, income tax payable-nya sebesar 32.000 di kredit. Nah, dengan memperbaiki ini, jurnal itu akan masuk ke tahun 2012, di mana saldo laba ini jadi sebesar 12.000 itu selisih antara eh, net income without error dan net income with error. Terus di sini juga ada kewajiban pajak tangguhan di debit sebesar 8.000. Lalu ada akumulasi penyusutan bangunan sebesar 20.000. Ini tuh dari yang without error ini ya. Selanjutnya ada koreksi kesalahan. Di sini ada ilustrasi dari single periode pernyataan. Diasumsikan bahwa selektor perusahaan memiliki saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2012 dari 350.000 dolar dan perusahaan ini melaporkan laba bersih sebesar 400.000 dolar di tahun 2012.
Jadi kita akan membuat retained earning statement-nya dari Selectro Company pada 31 Desember 2012. Yang pertama ini di ilustrasi tadi ada 350.000 dolar, maka dia dimasukkan ke akun retained earning 1 Januari. Lalu eh, ada correction of an error dari depreciation sebesar 20.000. Lalu karena adanya koreksi dari depresiasi ini, dia dicatat sebagai pengurang dari si retained earning ini tersebut. Lalu dikurangi lagi dengan applicable income tax reduction sebesar 8.000. Eh, lalu correction of an error atau depresiasinya ini dikurangi dengan applicable income tax reduction, yaitu 20.000 dikurang 8.000 sama dengan 12.000. Lalu hasil dari pengurangan ini akan mengurangi retained earning Januari tanggal 1 sebesar 350.000. Maka eh, penyesuaian dari retained earning pada tanggal 1 Januari itu dia eh, sebesar 338.000 yang didapat dari 350.000 dikurang dengan 12.000. Lalu ada tambahan dari net income-nya. Di ilustrasi tadi dijelaskan bahwa perusahaan Selektro ini dia melaporkan laba bersih sebesar 400.000 dolar di tahun 2012. Lalu retained earning tanggal 1 Januari yang sudah disesuaikan sebesar 338.000 ini akan kita tambahkan dengan net income yang ada di ilustrasi sebesar 400.000. Lalu kita akan menemukan hasil retained earning tanggal 31 Desember tahun 2012 yang dimana 738.000 adalah retained earning Desember tanggal 31 didapat dari retained earning tanggal 1 Januari yang sudah disesuaikan sebesar 338.000 lalu ditambah dengan net income sebesar 400.000 lalu menghasilkan retained earning tanggal 31 Desember 2012 sebesar 738.000. Di sini ada koreksi kesalahan dari ilustrasi yang selektro di slide sebelumnya. Di sini kita akan membuat entry jurnal yang harus dibuat dan membuat eh, jurnal beban penyusutan dan pajak penghasilan. Di sini ada dua bagian, yang without error dan yang with error. Di sini ada entries company should have made yang without error itu dia ada depreciation expense sebesar 20.000, depreciation expense sebesar 20.000 di debit dan di kreditnya itu ada accumulated depreciation building sebesar 20.000 di kredit. Lalu ada income tax expense sebesar 32.000 di debit dan income tax payable sebesar 32.000 di kredit. Lalu yang with errornya itu karena dia ada kesalahan dari si depreciation expense-nya ini, maka seharusnya yang with error itu tidak ada pencatatan atau entry jurnal untuk depresiasi depresiasi ini gitu. Namun dia ada pencatatan untuk income tax expense-nya itu dia di debit sebesar 40.000 dan deferred tax liability sebesar 8.000 di kredit serta income tax payable sebesar 32.000 di kredit. Lalu untuk memperbaiki entry jurnalnya di tahun 2012 itu maka kita akan buat saldo labanya itu sebesar 12.000 di debit, 12.000 di debit yang dengan deferred tax liability. Jadi 20.000 dikurang dengan 8.000 sama dengan hasilnya yaitu 12.000. Terus ada kewajiban pajak tangguhan itu sebesar 8.000 di debit juga. Lalu ada akumulasi penyusutan bangunan sebesar 20.000 di kredit.
Di sini ada laporan komparatif. Eh, Hal yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan komparatif ada tiga bagian. Yang pertama itu melakukan penyesuaian untuk memperbaiki jumlah untuk semua akun yang terkena dilaporkan dalam laporan untuk semua periode dilaporkan. Yang kedua, menyajikan kembali data ke dasar yang benar untuk setiap tahun yang disajikan. Yang ketiga, menunjukkan kecap penyesuaian sebagai penyesuaian periode sebelumnya untuk laba ditahan untuk periode awal itu dilakukan.